Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Kita ketemu lagi. Bagaimana untuk nilainya yang semester 1? Sudah cukup baik semuanya ya? Insya Allah nilainya semuanya baik, banyak yang mendapatkan nilai 90 ke atas ya. Mudah-mudahan prestasi itu bisa kalian pertahankan dan kalian tingkatkan di semester 2 ini. Nah anak-anak, untuk semester 2 ini kita akan belajar 2 materi atau 2 bab. Yang pertama mengenai bangun ruang, lalu yang kedua mengenai pengolahan data. Nah, untuk bangun ruang ini, pertemuan kita pertama untuk bangun ruang, Ustadzah akan menjelaskan mengenai nama-nama, jenis-jenis, dan ciri-ciri bangun ruang. Nanti, pertemuan selanjutnya kita juga akan mempelajari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Lalu kita juga akan mempelajari mencari volume bangun ruang dan mencari volume gabungan bangun ruang. Juga nanti kita akan mempelajari soal cerita mengenai bangun ruang. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mudah kalian pahami ya. Oke anak-anak, kita memasuki materi yang pertama, yaitu materi mengenai nama bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, dan juga ciri-ciri bangun ruang. Nah anak-anak, Ustadzah akan mulai menjelaskan mengenai pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang di dalamnya kita bisa menghitung isinya. Atau bangun ruang itu adalah gabungan dari beberapa bangun datar. Nah, di sini Ustadzah akan mengelompokkan bangun ruang menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok bangun ruang prisma, yang kedua adalah limas, dan yang ketiga adalah bola. Yang kita pelajari di semester 2 kelas 5 ini adalah prisma dan limas. Ustadzah mulai dari prisma ya. Prisma adalah bangun ruang yang bentuk alas dan tutupnya sama. Jadi prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan limas adalah bangun ruang yang atasnya atau atapnya itu bentuknya adalah lancip. Sedangkan bola, bangun ruang yang seperti kalian bermain bola itu, nah itu adalah bangun ruang bola. Nah untuk kali ini Ustadzah akan menjelaskan mana saja yang termasuk prisma dan mana saja yang termasuk limas. Kelompok bangun ruang yang pertama yang akan Ustadzah jelaskan adalah prisma. Kelompok dari prisma yang pertama adalah kubus. Kenapa kubus termasuk prisma? Karena alas dan atapnya bentuk dan ukurannya sama. Ini adalah alasnya, ini adalah atapnya, bentuk dan ukurannya sama. Bangun ruang kedua yang merupakan prisma adalah balok. Balok ini adalah contoh bangun ruang yang berbentuk balok. Kenapa balok termasuk prisma? Karena alas dan atapnya bentuk dan ukurannya sama. Alasnya berupa persegi, sedangkan tutupnya juga berupa persegi, dan ini ukuran dan bentuknya sama. Maka balok ini termasuk dalam kelompok prisma. Yang selanjutnya yang termasuk kelompok prisma adalah tabung. Kenapa tabung merupakan prisma? Karena alas dan atapnya bentuk dan ukurannya sama. Alas dan atap tabung bentuknya adalah lingkaran yang ukurannya sama. Yang selanjutnya yang termasuk prisma adalah prisma segitiga.
Nah, ini anak-anak yang dinamakan prisma segitiga. Ini adalah alasnya, ini adalah atapnya. Pada gambar-gambar biasanya prisma segitiga gambarnya seperti ini. Ada juga yang gambarnya seperti ini. Nah, ini alas, ini atap, sama-sama berbentuk segitiga. Segitiga yang sama dan segitiga yang ukurannya, bentuk dan ukurannya sama. Sehingga ini disebut prisma segitiga. Bangun yang lainnya yang termasuk prisma itu ada prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi banyak. Contoh yang kita pelajari prisma, bangun prisma yang kita pelajari ada 4 ini, yaitu kubus, balok, tabung, dan prisma segitiga. Nah anak-anak, sekarang Ustadzah akan menjelaskan limas, contoh bangun-bangun yang termasuk bangun limas. Ustadzah tadi menjelaskan jika limas itu adalah bangun ruang yang atapnya berbentuk lancip. Contoh limas yang pertama adalah limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 4, atasnya lancip. Maka ini disebut limas segi 4. Contoh yang kedua adalah limas segitiga. Alasnya berbentuk segitiga, atapnya berbentuk lancip. Ini namanya adalah limas segitiga. Yang ketiga adalah kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran, atasnya atau atapnya berbentuk lancip. Ini termasuk kelompok limas. Untuk bangun ruang yang masuk kelompok limas yang lainnya, ada juga limas segi 5, limas segi 6, dan limas segi banyak. Untuk kelas 5 ini kita mempelajari 3 ini saja, yaitu limas segi 4, limas segi 3, dan juga kerucut. Untuk kelompok bangun ruang yang ketiga, yaitu bola, tidak kita pelajari di kelas 5. Ustadzah hanya memberikan pengetahuan saja jika bola itu termasuk bangun ruang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri bangun ruang. Jadi, bangun ruang itu terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. 3 itu yang akan kita pelajari. Ya. Sisi adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis yang menghubungkan antar sisi. Dan yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara 3 atau lebih rusuk. Itu yang dinamakan titik sudut. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membedah satu persatu mengenai ciri-ciri bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yang akan kita cari ciri-cirinya adalah kubus. Nah, kita akan mencari sisi, rusuk, dan titik sudut dari kubus. Yang pertama kita akan mencari sisinya. Sisinya kubus ini ada berapa? Nah, kita tandai dulu ya. Ini sisi yang pertama. Ini sisi yang kedua, ini sisi yang ketiga, ini sisi yang keempat, ini sisi yang kelima, ini sisi yang keenam. Kita cek apakah ada yang belum kita tandai atau kita beri nomor. Nah, ternyata sudah ya, sudah semuanya sudah diberi nomor. Jadi, sisi dari kubus ada berapa tadi anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi kubus ada 6 ya. Sekarang kita akan menghitung berapa rusuk dari kubus. Ingat pengertian rusuk tadi adalah garis yang menghubungkan antar sisi. Kita tandai rusuk yang sudah kita hitung. 1. Ini garisnya ya anak-anak. 1. Terus ini garis yang kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Kita lihat semuanya sudah ada tandanya. Jadi rusuk dari kubus adalah 12. Selanjutnya kita akan menghitung titik sudut dari kubus. Ingat, pengertian titik sudut tadi adalah pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Kita hitung titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut dari kubus ada 8 ya. Anak-anak, untuk bangun ruang yang kedua yang akan kita cari ciri-cirinya adalah tabung. Nah, tabung ini kita akan melihat ada berapa sisinya. Kita lihat dulu ya. Sisi dari tabung yang pertama adalah alasnya 1, lalu tutupnya 2, dan selimutnya. Selimut tabung ini berarti sisi dari tabung ada 3. Kalau digambar-gambar sepertinya sisi dari tabung itu 4 ya anak-anak. Tapi yang sebenarnya sisi dari tabung itu adalah 3. Kenapa? Alasnya 1, atapnya 1, sedangkan selimut ini adalah satu sisi. Bentuknya adalah persegi panjang. Kita akan coba membukanya ya anak-anak. Nah anak-anak, ini adalah sisi dari tabung. Ini tadi adalah alasnya, sisi yang pertama. Ini adalah atapnya, sisi yang kedua. Sedangkan ini adalah selimutnya, selimut tabung. Nah, kalau kita buka, ini merupakan persegi panjang. Jadi ini adalah sisi yang ketiga. Tabung sisinya ada 3. Lalu ada berapa rusuk tabung? Ingat, pengertian rusuk tadi adalah garis yang menghubungkan antar sisi. Jadi untuk rusuknya tabung kita lihat. Nah, rusuknya tabung itu yang pertama adalah atap yang menghubungkan antara atap dan selimut. Berarti ini adalah rusuk yang pertama. Rusuk yang kedua yaitu yang menghubungkan alas dan selimut. Ini berarti ini adalah rusuk yang kedua. Apakah ada rusuk yang ketiga? Tidak ada, karena ini adalah sisi yang ketiga. Berarti tabung itu rusuknya ada 2 ya. Selanjutnya untuk titik sudut, apakah tabung memiliki titik sudut? Titik sudut tadi adalah titik yang mempertemukan antara 3 atau lebih rusuk. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada rusuk yang dipertemukan. Jadi ini tidak ada titik sudutnya. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Anak-anak, untuk ciri-ciri bangun prisma, Ustazah menjelaskan 2 bangun itu saja. Untuk ciri-ciri bangun prisma yang lain, silahkan anak-anak bedah sendiri di rumah, anak-anak hitung sendiri di rumah. Caranya seperti Ustazah tadi, kita cari bangun prisma, misalnya prisma segitiga, kita cari bangun prisma segitiga, lalu kalian hitung berapa sisi, berapa rusuk, dan berapa titik sudutnya. Itu nanti kalian akan menemukan ciri-ciri prisma segitiga, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Begitu juga bangun prisma yang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri bangun limas. Bangun limas yang pertama yang akan kita pelajari atau akan kita hitung sisi, rusuk, dan titik sudutnya adalah limas segitiga. Kita lihat ini adalah bentuk limas segitiga. Kalau kalian ingat piramid yang di Mesir, tahu gambarnya piramid yang di Mesir, itu bentuknya adalah limas segitiga. Kita hitung dulu ada berapa sisi dari limas segitiga. Ini adalah sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat, dan sisi yang kelima. Jadi 5 segi 4 sisinya ada 5. Selanjutnya kita akan mencari atau menghitung rusuk limas segi 4.
kita tandai rusuk yang sudah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rusuk dari 5 segi 4 ini adalah 8. Selanjutnya kita akan menghitung titik sudutnya. Ingat, titik sudut tadi adalah pertemuan antara 3 atau lebih rusuk. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik sudut dari 5 segi 4 ada 5. Itu tadi anak-anak ciri-ciri untuk 5 segi 4. Selanjutnya kita akan mencari ciri-ciri dari 5 bangun yang selanjutnya, yaitu kerucut. Nah, kerucut ini kita akan menghitung sisinya. Sisi pertama dari kerucut adalah alasnya yang berbentuk lingkaran. Ini adalah sisi yang pertama. Lalu sisi yang kedua ini adalah selimutnya. Agar lebih jelas, Ustazah akan membuka selimut dari kerucut ini. Nah, anak-anak, kalau digambar sepertinya kerucut ini sisinya ada 3, sisi alas dan 2 yang ada di atas ini. Ternyata selimut ini sisinya adalah 1 saja. Jadi sisi dari kerucut itu adalah yang pertama alas yang berbentuk lingkaran, lalu yang kedua adalah selimutnya ini. Jadi sisi dari kerucut ada 2. Selanjutnya kita akan menghitung rusuk dari kerucut. Rusuk tadi pengertiannya adalah garis yang menghubungkan antar bangun datar. Nah, pada kerucut ini sisi lingkaran dan selimut ini dihubungkan oleh 1 garis ini. 1 ini ya, rusuknya 1. Lalu tidak ada lagi rusuknya karena ini merupakan 1 bangun datar sendiri. Jadi rusuk dari limas atau rusuk dari kerucut itu ada 1. Nah, apakah kerucut ini punya titik sudut? Kita ingat-ingat lagi pengertian mengenai titik sudut. Titik sudut adalah titik yang menghubungkan antara 3 atau lebih rusuk. Sedangkan ini rusuknya hanya 1. Jadi tidak ada rusuk yang dipertemukan atau dihubungkan. Jadi kerucut ini tidak mempunyai titik sudut. Lalu puncak yang ada di sini, yang seperti sudut yang ada di atasnya kerucut ini bukan merupakan titik sudut, tapi ini adalah titik puncak. Kenapa bukan titik sudut? Karena puncak ini tidak mempertemukan rusuk. Jadi kerucut tidak memiliki titik sudut. Nah, anak-anak, itu tadi bangun prisma dan bangun limas yang sudah kita cari ciri-cirinya. Untuk tugas kali ini, tugasnya adalah yang pertama, silahkan dicatat ya. Yang pertama, tugasnya adalah sebutkan pengertian bangun ruang. Yang kedua, tugasnya adalah jelaskan perbedaan antara prisma dan limas. Tugas yang ketiga adalah kelompokkan, sebutkan mana yang kelompok prisma dan mana yang kelompok limas. Tugas yang keempat adalah sebutkan ciri-ciri dari 1. balok, 2. kubus. Yang ketiga, ciri-ciri dari prisma segitiga. Yang keempat, ciri-ciri dari tabung. Untuk yang nomor selanjutnya, tugasnya adalah sebutkan ciri-ciri dari yang pertama 5 segi 4, yang kedua 5 segitiga, yang ketiga kerucut. Itu tadi ya anak-anak tugasnya. Nah, untuk materi bangun ruang kali ini kalian wajib menggunakan buku kotak.
Kenapa harus menggunakan buku kotak? Karena setelah ini kalian akan menggambar. Setelah pertemuan selanjutnya kalian akan menggambar. Kalau tidak menggunakan buku kotak, kalian akan kesulitan. Buku kotak itu membantu membuat gambar kalian ukurannya sama atau sesuai dengan yang diinginkan. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Kirimkan di foto tugasnya, kalau sudah selesai jawabannya di foto, dikirimkan ke Ustadzah Vina maksimal hari ini jam 19.00 dan wajib menggunakan buku kotak. Nah anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini. Kita tadi sudah mempelajari nama-nama bangun ruang, mengelompokkan bangun ruang, dan ciri-ciri bangun ruang. Sudah ada tugas yang Ustadzah berikan, silakan dikerjakan sebaik-baiknya dan dikirimkan ke Ustadzah. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan yang Ustadzah sampaikan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi jaring-jaring, bangun ruang, kubus, dan balok. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.